Memiliki tempat tinggal yang layak di tengah kota saat ini sudah menjadi kenyataan untuk saya. Saat ini, kami dan keluarga lebih memiliki harapan pasti tentang hidup. Karena dulu saya tinggal di daerah yang kumuh, yang sewaktu-waktu terancam oleh banjir. Dipastikan tahun ini akan ada lebih dari 20.000 warga akan mendapat rusun seperti ini. Karena Pemprov DKI Jakarta akan membangun 57 tower rusun sekelas apartemen. Kita ada kasdamu di sini. Selamat pagi, Bapak. Selamat datang. Makasih masih di kamar mandi. Pak Oli Timur, Selatan. Persiapan aja. Oke, Bapak. Dia di dulu, sebit airnya, penumpangnya kurang, penumpangnya rupanya dikurangi. Yang nggak mau naik ada pamor juga boleh. Yang mau naik pakai pelampung nggak boleh. Hari ini kan batik semua. Pakai ruangannya beda. Nanti di rompi. Kalau sudah kita turun ke bawah langsung. Sudah? Ya, ayo. Itu anak-anak itu ada di batang kalinya itu. Wah, lu kocornya. Bagaimana kita pasang?
Bapak Ajudan Gubernur masuk ke perahu 3. Iya, bentar aja. Perahu 3, Bapak Wali Kota Jakarta Timur, Bapak Wali Kota Jakarta Selatan, Kepala Balai Besar, dan Ajudan Gubernur. Perahu 4 ada Bapak Wali Kota Jakarta Timur. Bawa aja, bawa. Wartawan secara adil berangkat duluan, Pak. Wartawan ditahan dulu, saudara. Ya, jauh banget banyak. Jangan terlalu jauh. Di perahu 3.
lagi Pak. Main di lapangan. Nanti baru sekomprehensif Bapak lihat aja dulu. Gitu ya, kita lihat dulu, nanti baru Pak Mandur. Ini kantor RW3 Pak. Dari sana Pak. Yang lain makan deh, kita utama aja. Biasa itu jadi hari ini kita melihat Bapak Gubernur. Pak, kamera Pak. Pak, majuan dikit Pak, backlight Pak. Melihat kondisi bagaimana Ciliwung saat ini dengan program yang ada dilakukan antara pemerintah pusat, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan pemerintah DKI untuk normalisasi Kali Ciliwung yang sudah kita canangkan dari 2013 akhir. Dan sampai saat ini sudah berjalan 3 tahun, Pak Gubernur ingin melihat sejauh mana sudah keadaan sungai yang kita harapkan seperti yang kita programkan sejak dulu. Jadi beliau tadi sudah melihat prinsipnya secara umum air sungai sudah mulai bersih daripada sampah, biarpun sampah masih ada tapi sudah mengecil, dan akan berupaya untuk mempercepat relokasi pemindahan masyarakat pemukiman apabila Rusunawa selesai. Jadi inti umumnya itu. Nanti mungkin langsung ke Pak. Gimana nih Pak? Akan mencapai target Tadi ada yang ikut kan? Iya. Itu yang saya selalu katakan. Pak, izin kamera. Mana suara aktivis ketika melihat Ciliwung direklamasi tidak ada komentar. Kalian lihat nggak tadi? Hampir seluruh Ciliwung itu direklamasi dengan bambu, dengan tanah, dengan sampah. Lalu kemudian membuat rumah-rumah untuk disewakan. Jadi yang suka protes kepada kami adalah orang-orang yang menyewakan. Mungkin saudara masih ingat ketika kami merapikan Kampung Pulo, orang mengatakan saya hanya membela yang kaya. Ini ada 11 sampai 13 ruko kami bongkar. Ada sertifikat, ada IMB resmi. Karena tidak bisa masuk alat. Ini 13 ruko di sini. Kami bongkar, marah-marah orangnya sama saya katakan ini demi untuk pembangunan, harus ada yang ngalah. Dia bilang kami dagang sekian puluh tahun di sini, tidak ada pilihan, karena kota ya begitu. Lalu ketika kami mau merapikan ini, orang menuduh kami mau menghancurkan kubur keramat, menghancurkan budaya Kampung Pulo. Apa yang dilihat sekarang? Orang Kampung Pulo terima kasih. Coba tanya sama mereka, mereka mendukung normalisasi atau mendukung aktivis LSM yang membela mereka? Jelas dia nggak mau dukung lagi. Sayangnya LSM yang bersangkutan sekarang pindah ke Bukit Duri. Padahal dulu markasnya itu di Kampung Pulo. Sekarang isunya sama lagi. Padahal yang kami lakukan akan menyelamatkan Bukit Duri sebetulnya. Karena yang kami bereskan adalah rumah-rumah liar yang dibangun di atas Sungai Ciliwung dengan reklamasi liar. Ini juga saya sudah minta wali kota, apalagi kita temukan, saya sengaja bawa wali kota lihat, banyak juga industri membuang limbah pada saat banjir. Jadi limbah dia simpan dulu, begitu airnya kiriman dari Bogor datang, masuk ke got pabriknya, itu ke bawah keluar. Itu bisa dirasakan dari mana? Dari baunya, termasuk dari dinding-dinding keluar. Makanya saya minta wali kota ini dibereskan ini. Jadi kita tidak menutup izinnya, kan izin sudah diberikan berpuluh tahun. Kita mencocokkan amdalnya. Jadi amdal nggak cocok kita tutup.
Lalu apalagi yang kita perlu bicarakan soal sungai ini? Saya gini-gini sekolah geologi gitu loh. Saya sering telusurin sungai, naik gunung, lembah, sungai, udah sering kita lakukan. Saya sengaja mau datang, saya mau lihat berapa sih yang Anda seed pile, yang mana yang tidak perlu seed pile. Kita temukan dari 18 ke 19 kilo ya. 19 kilo. 19 kilo itu hampir 9 km itu tidak ada seed pile. Kenapa tidak ada seed pile? Karena dia ada batu alam cadas, misalnya batu sedimen. Ini ada batu alam yang sangat kuat dengan sirtu. Ini bukan pasir batu, tapi udah menjadi batuan. Orang kampung bilangnya cadas. Nah ini udah jelas ada batuan sedimen yang begitu baik sepanjang sungai ini. Tentu kalau di seed pile Pak Iskandar saya protes. Ini alami, itu saya sudah lihat tidak di seed pile. Saya tanya, mana yang mau ada seed pile, mana yang tidak, mana seed pile, mana tidak. Nah itulah saya kenapa foto saya sudah punya sebetulnya. Tapi kan aktivis selalu memprotes bahwa saya men-seed pile seluruh. Saya tanya, kalau ini nggak mau seed pile boleh nggak? Boleh. Tapi hamparan sungainya mesti sampai ke ruko ini dibongkar. Ya dong, kalau nggak begitu kan, robo dia. Terus tadi yang ikut naik perahu kita nyangkut berapa kali. Kenapa kami tidak berani mengeruk sungai Ciliwung? Alat berat banyak, truk banyak. Kalau kami keruk, rumah-rumah yang direklamasi secara liar akan roboh. Jadi kami masalahnya hanya rumah susun. Saya sudah bilang sama Bu Ika, tahun depan harus bangun 50.000 unit. Tahun ini 20.000 unit, tahun depan 50.000 unit, nanti tiap tahun 50.000 unit. Malahan nanti TNI Polri ada tanah manapun kita bangunin apartemen. Supaya orang nggak nyewa lagi, hampir semua sungai dia sewa. Jadi orang bisa main di sungainya. Bisa mandi. Ya, jadi Jakarta ini kita masa seluruh dunia ada yang sungai yang bisa bening, kok punya kita nggak bening. Ada target Pak untuk Ya ada target lah, tapi saya lagi kejar cepat. Ayo Pak, Mbak yuk, nanti lagi ya, lanjutin ya. Oke, siang ya. Susun itu walaupun bayar 5.000, 10.000, tapi Anda satu keluarga naik bus nggak bayar. Anak dapat KJP, ada dokter, balik modal lu. Nanti kita lagi program jual daging yang tinggal di rusun, daging sapi satu anak 1 kilo sebulan, 35.000 aja Pak. Saya lagi susun lagi. Bapak Ahoknya mana Pak? Itu di depan. Bang, roti bang tuh. Oh. Ganjil-ganjil pelut kan. Bang, agak ke sini bang, agak ke sini, dangkal, agak ke sini. Nah, wait.
Sip. Awas, awas. Dit. Oh iya. Tanya ini punya Pak Iskandar kayaknya. Ya, apa yang ditanya? Tadi Pak soal pantauannya tadi. Tadi Bapak Gubernur sebenarnya skenario saya beliau akan mengakhir di Bukit Duri. Tetapi beliau meminta sampai ujungnya Manggarai. Jadi Bukit Duri sampai Manggarai lebih kurang sekitar 2,6 km dilanjutkan oleh Pak Gubernur. Dari Bukit Duri tadi beliau sudah melihat bahwa keadaan daripada sisi kiri dan kanan sungai sama seperti yang ada di Bukit Duri. Ini juga menjadi prioritas program untuk percepatan itu. Jadi rumah-rumah yang banyak yang harus ditata lebih lanjut. Mengenai Pak Gubernur tadi sudah ngeliat dari Bukit Duri ke sini. Ya itu saya katakan, kita kenapa ngotot mau bangun 1 tahun itu 50.000 unit rusun. Kalau tidak, kita nggak mungkin mindahkan. Ini bukan soal bicara normalisasi juga. Kalau kalian tadi ikut, apa kalian tega melihat warga DKI masih tinggal seperti di, mohon maaf, kayak kandang ayam atau apa gitu. Ini jelas nggak bisa. Belum lagi bahaya, kalau lagi air kiriman Katulampa, mereka terendam. Jadi saya bilang, saya tidak bisa biarkan. Walaupun saya tahu ada beberapa oknum aktivis, oknum LSM yang seolah-olah memperjuangkan nasib mereka bertahan. Ya Anda harus lihat dong perbedaan orang sudah dipindahkan ke rusun dan belum. Anak sekolah, KJP, apalagi nanti tahun depan anak KJP akan dapat sapi 1 kilo per bulan hanya 35.000 per kilo. Belum lagi harga pasar beras semua kita tahan. Jadi sebenarnya nggak ada alasan membiarkan warga Jakarta masih seperti itu. Terus satu hal lagi yang kita pelajari apa tahu nggak? Kalian masih ingat nggak Bukit Duri kebakaran kemarin? Kenapa hanya sekian menit langsung padam? Karena ada jalan inspeksi Kampung Pulo. Lalu semua pemadam itu nembak airnya dari Kampung Pulo. Coba kalau kemarin kebakaran Bukit Duri, kalau Kampung Pulo belum kita beresin, saya jamin seluruh kawasan kumuh Bukit Duri rata sama tanah. Jadi sekarang saya tanya lagi balik, tuduhan orang kepada kami membiarkan rakyat miskin susah, apakah kami biarkan dibakar Bukit Duri kemarin?
Enggak. Kami menyelamatkannya. Terus gimana bisa menyelamatkan? Coba kalau nggak ada kampung pulau. Nggak ketolong itu. Jadi ini harus diperhatikan. Jadi saya ketemu ada tokoh agama kampung pulau, salamin saya, terima kasih sama saya. Terus dia bilang, Bapak setuju nggak normalisasi? Oh setuju Pak, terima kasih Pak. Nah sekarang menurut saya LSM yang dulu ngotot di kampung pulau, yang punya rumah di kampung pulau, sekarang buka base camp di Bukit Duri. Konyol nggak nih? Dulu dia nggak pernah bela Bukit Duri. Pak, PT-UN itu akan menunda Sebetulnya kalau PT-UN belum ada putusan apapun, saya kira hakim-hakim PT-UN juga profesional kok. Kita bukan mau menghancurkan kehidupan orang, pengen orang ini hidup lebih baik. Apa kalian nggak sadar tinggal di sungai seperti itu? Nah kenapa kita nggak mau bagusin ini pusat wisata yang baik? Kalau wisata air begitu baik, bisa nggak mereka punya penghasilan yang baik? Bisa. Pak, katanya pembangunannya 24 jam cukup mengganggu warga, kalau misalnya malam-malam gimana tuh Pak? Tergantung wilayah yang mana gitu loh. Kita sekarang kejar waktu juga. Kalau pas lagi nggak pasang harus cepat pasangnya. Makanya kalau mau warga jangan pakai acara-acara menantang normalisasi supaya nggak terlambat. Kampung Pulau harusnya sudah nggak mengalami banjir tahun ini kalau kemarin nggak ribut. Udah ribut karena Bukit Duri mau ribut lagi. Di daerah Cina nggak berfungsi Sodetan gara-gara ribut juga. Terus yang mana aktivis? Saya mau tanya aktivis lingkungan yang di Jakarta, sadar nggak Ciliwung kita direklamasi? Kok nggak ada yang ribut sih? Lebih bahaya reklamasi sungai daripada reklamasi laut. Saya kasih tahu aja, nggak ada yang ribut. Pak, seharusnya menurut tadi harusnya tahun ini reklamasi normalisasi sudah berapa? Harusnya udah selesai target saya. Jadi waktu kami masuk ke sini kan 2013 awal lah kita ketemu, kita bilang 2013 akhir kerja, maksimal 3 tahun selesai semua. Ternyata nggak bisa. Terlalu banyak provokatornya. Pak, titik mana aja sih yang mau direlokasi, dipindah-pindahin nanti? Pokoknya kalau yang ada batu cadas tidak diganggu, tapi atasnya tetap ada jalan inspeksi. Kalau yang sudah reklamasi dalam sungai itu asli lebar berapa Pak? 40 sampai 50. 40-50 meter. Kalau kamu tinggal di bantaran sungai, pasti kena. Perumahan mewah juga kita lagi cek dapat suratnya dari mana. Kalau ternyata zaman dulu bisa keluar sertifikat, bisa keluar IMB, tetap kami akan konsinyasi dusun. Pak dengan pro Kayaknya transportasi air kalau sistem bus kita baik masih lebih cepat darat. Jadi kami lebih cenderung ini wisata alam, bisa mancing. Ini bagus banget. Begitu masuk situ terasa di Bogor gitu. Kalau nggak ada sampah ya. Pak hingga saat ini Pakai ganti ya Pak ya, karena biasanya mereka legal ya. Kalau yang legal pasti dia nggak mau jual juga. Konsinyasi pengadilan bongkar. Masih ribut lagi kan? Ahok nggak manusiawi lagi toh. Ya kamu membiarkan ini apa tidak lebih tidak manusiawi? Saya bingung gitu, orang menuduh saya melanggar HAM. Pasti. Jadi, saya nggak bisa menuduh, tapi banyak jalan inspeksi kami bisa ada sertifikat hak milik. Memang aneh bin ajaib. Tapi itulah PR berapa puluh tahun pas saya mau lakukan, saya dianggap tidak manusiawi. Menurut saya membiarkan orang tinggal seperti di kandang-kandang bulu itu lebih tidak manusiawi. Belum lagi kayunya, belum lagi yang di tebing. Kalau air malam-malam roboh meninggal gimana? Itu buang hajat sih nggak apa-apa lah, kasih ikan makan lah. Pak hingga saat ini baru 47% normalisasi Kali Ciliwung berjalan. Kira-kira akan sampai di tahun berapakah 100% bisa? Jadi tadi Bapak Gubernur sudah menyampaikan hambatan kita masalah ketersediaan rusunawa sebagai kebijakan pemerintah Provinsi DKI untuk melakukan penataan Kali Ciliwung, baik yang sisi timur maupun yang sisi selatan. Jadi sebenarnya kondisi pelaksanaan kita dimulai 2013 yang lalu dan kita rencanakan selesai 2016. Sebenarnya kalau hambatan tidak ada, 2 tahun anggaran kita bisa selesai.
Jadi target ini adalah target kami 2017 minimal pindahin 20.000 kakak. Karena akan jadi kira-kira mungkin paling lambat Oktober. Bangun rusun baru dong Pak. Kendalanya kemarin itu Kepala Dinas Perumahannya belum ganti Ibu Ika. Jadi saya suruh bangun 50.000, nggak dibangun-bangun, hanya 2.000. Ganti Ibu Ika 20.000. Terus saya press lagi, tahun depan 50.000. Bukanlah. Masalah nggak jelas aja, mau jual-jual beli rusun aja semua. Pak, kalau misalnya Bapak tahun depan tidak jadi gubernur lagi, bagaimana? Saya tidak jadi gubernur lagi pun saya sudah bikin template. Saya masih sempat menyusun anggaran 2017. Makanya 2017 ini saya paksakan mungkin hampir 8 triliun ya. Kita anggarkan 8 triliun untuk bikin rusun habis-habisan sebesar 50.000 unit. Jadi saya tidak jadi gubernur lagi pun minimal Pak Iskandar nggak repot. 2018 beliau akan punya 50.000 unit. Baik kalau ditambah dengan tahun depan, saya masih jadi gubernur nih sampai Oktober. Berarti beliau akan punya 70.000 unit. Kalau 70.000 unit, maka seluruh Ciliwung pasti beres. Ada lokasi Pasti beres. pembuatan di mana Pak? Oh banyak di mana-mana. Yang pasti tetap di Jakarta bukan di Belitung. Pasti. Jakarta itu belum aku. Sebetulnya gini, kalau mau bicara jujur, yang nyewa itu nggak dapat. Hampir sepertiga nyewa di pinggir sungai ini bukan KTP DKI sebetulnya. Jadi mereka bisa suruh sewa tempatnya untuk dipulangkan ke kampungnya. Nah sekarang yang jadi persoalan, saya bilang sama Bu Ika, kasihan juga orang Jakarta yang seumur hidup nyewa rumah. Masa dia nggak dikasih rusun? Kalau dulu kan kita hanya kasih yang punya rumah 1 unit 1. Sedangkan di Jakarta yang punya rumah-rumah ini sewa ini tuh nggak tinggal di pinggiran. Dia udah kaya, nggak bisa dapat rusun, nggak mau pindah ke rusun. Makanya saya robah kebijakan. Ini aja deh, kalau rusunnya siap, yang nyewa rumah penduduk DKI pun kita pindahkan. Karena dia nyewa di pinggir sungai jauh lebih mahal daripada bayar biaya pemeliharaan di rusun. Karena rusun kami itu nggak disewakan sebetulnya. Rusun itu hanya bayar biaya urunan 5.000 sampai 15.000 sehari. Itu pun kalau digratiskan naik bus, kamu balik modal. Anak kamu 1 SMA dapat KJP, balik modal udah. Beli beras, jemput sekolah, hemat anak sekolah, biaya semua sudah balik modal. Jadi kami subsidi. Nah nanti ke depan kami akan bangun di atas bisa Kelapa Gading, depo LRT. Itu adalah apartemen harga kos. Jadi mungkin satu apartemen sewanya 3 juta sebulan. 3 juta sebulan, jadi orang-orang yang kerja di Jakarta, walaupun tinggal di luar Jakarta, dia akan tinggal di situ tiap hari. Akhir pekan dia pindah. Gitu. Dikit Pak. Gaji ke-13 waktu masuk ke PNS. Apa? Gaji ke-13 dan 14 ke PNS itu gimana? Nggak ada gaji 14. Gaji ke-13 dan penggantian tadi kenaikan gaji. Nggak ada pakai naik gaji 13 sudah. TKD aja. Ada KPI. Kalau kamu kerja nggak benar, ya coret. Pak, komunikasi dengan Golkar saat ini sudah ada belum Pak? Apa? Komunikasi dengan Golkar sudah ada belum Pak untuk pilkada nanti? Kalau Golkar mah aku komunikasi melulu dari dulu. Teman semua. Berarti bisa saja berdukung Bapak gitu Pak ya? Nggak tahu, kamu tanya sama mereka lah. Tapi nggak ada kemungkinan nggak Pak? Pak menurut Bapak, seandainya dikumpulkan nanti bagaimana Pak? Kalau pakai acara persahabatan dengan orang Golkar nih, kita ngomong persahabatan teman ini, bukan urusan partai ya. Kalau pakai acara persahabatan pasti dukung saya, teman-teman menjadi pengurus. Tapi secara partai mendukung saya atau tidak, saya tidak tahu. Sama aja kayak Ibu Megawati, secara pribadi oke sama saya, tapi secara partai kan belum tentu. Itu aja ya. Mereka yang bersih Pak, setelah kali bersih seperti apa progresnya Pak? Tadi bilang akan memberikan Kita ada yang harus pakai penjernih,
ada yang secara alami. Juga ada endapan, kayak gelodok kan terbukti alami bening. Karena kita flush. Perhitungan untuk hal yang lain seperti apa, Pak? Semua, kita maunya sampah bersih. Kalau kita ini kalau sampah bersih, lumpurnya semua udah kita atasi, kita keruk, pasti otomatis bening. Nah, masalah BAP bocor itu Pak, apakah sudah dilaporkan Pak? Masalahnya. Berita acara pemeriksaan dari KPK. Berita acara apa? Berita acara pemeriksaan. Itu KPK mengatakan tidak ada. Apakah sudah dilaporkan Pak? KPK udah bilang nggak ada. Ya. Pak Ahok mah sakit Pak. Penyakit jantung lah. Pak, saya cuma tahu yang digembar-gemborin oleh media cetak. Media cetak lah, media Belan kita mau bongkar sebatas sungai. Iya, itu kan udah dinormalisasi kali. Cuman dari media cetak sama elektronik itu selalu ngomong kampung Beran. Sedangkan Pak Ahok tahu Beran itu luas 42. Ibu tahu nggak Kampung Pulau? Ya. Dulu orang menuduh saya menghancurkan Kampung Pulau, ingat nggak? Ya. Sekarang Kampung Pulau dihancurin nggak? Ya, enggak. Jadi maksudnya ya itu Pak. Sekarang iya, pinggir kali. Pinggir kali sudah dijelaskan, Jadi tapi justru saya menyelamatkan orang kampung. Pak, cuman bahasa media Kalau enggak kan itu loh. banjir terus. Sekarang ada orang Kampung Pulau. Terima kasih sama saya. Terima kasih. Waktu dulu diprovokasi, wah pun nantang juga gitu, saya. Pak, sama orang-orang sini saya bilang Anda akan kasih masuk. Itu kan bahasa media itu seluruh. Sama kayak pasar ikan luar datang. Bilang saya mau hancurin masjid sama kampung luar batang. Orang cuma mau sipai lautnya kok. Terus diperbaiki oleh ada legend, ada legend pesilat. Kita dorong. Kita walaupun terlambat, saya harap 2018 bisa selesai semua. Kalau kondisi turap-turapnya Pak, yang perlu diperbaiki Bagus, mana Pak? turap ada yang diperbaiki, ada 9 km tidak perlu diturap, karena itu ada batu atas yang alami. Ini yang sangat bagus untuk bisa. Ya. Sepatunya aja. Mau dilepas. Iya Bang.